Mass media and video project, table of content, member of group. Oke, yang pertama ada the news media. According to the Pew Research Center on the State of the News Media 2015, report the influence of newspaper, magazines, and news television has declined significantly since its peak in 2000 and has been replaced by digital news websites. The center also found that more people are using their mobile phones than desktop computers to access the news. Newspaper and news magazine are also suffering from cutback with the growth of digital media and social networking. Jadi menurut laporan The State of the News pada tahun 2015, pengaruh surat kabar, majalah, dan televisi telah menurun signifikan sejak puncaknya pada tahun 2000 dan orang-orang telah beralih untuk membaca situs digital di internet. Mereka lebih sering menggunakan komputer dan ponsel daripada membaca televisi atau lebih memilih membaca di internet daripada melihat televisi atau membaca di koran. Karena menurut mereka lebih mudah untuk mengakses di internet daripada di koran karena pilihan berita yang lebih banyak dan beragam. Selanjutnya ada sensationalism and the news as entertainment. Sensationalism in the news exploits our cognitive error of exaggerating the importance of sensational event, leading us to perceive such events as more frequent than they actually are. Important issues like global warming, discrimination, and poverty often receive less coverage in the news media because in-depth investigation of this problem require significant time and financial resources. Some media figures like Rush Limbaugh use sensationalism as entertainment, but often with offensive and controversial comment. Jadi sensasionisme ini mengeksploitasi kesalahan kognitif kita untuk membesar-besarkan pentingnya peristiwa sensasional, membuat kita menganggap peristiwa seperti itu lebih sering daripada yang sebenarnya. Masalah penting seperti pemanasan global, diskriminasi, dan kemiskinan seringkali kurang mendapat liputan di media berita karena penyelidikan mendalam tentang masalah ini membutuhkan waktu dan sumber daya keuangan yang signifikan. Beberapa tokoh media seperti Rush Limbaugh menggunakan sensasionalisme sebagai hiburan, namun dengan komentar yang ofensif dan kontroversial. Yang selanjutnya ada depth of news analysis. Important news stories are usually presented in small segments with little analysis of the implication of the issues. In addition, many people have a short attention span and are easily distracted by competing interests such as the telephone, the internet, and video games. Consequently, even important news stories are usually presented in small segments with little analysis of the implication of the issues. Jadi kedalaman analisis berita penting biasanya disajikan dalam segmen-segmen kecil. Berita penting seperti yang saya sebutkan di atas tadi biasanya disajikan dalam porsi yang lebih kecil dan segmen yang lebih sedikit. Selain itu, banyak orang memiliki rentang perhatian yang pendek dan mudah teralihkan oleh minat yang bersaing seperti telepon, internet, dan video game. Konsekuensinya, berita-berita penting pun biasanya disajikan dalam porsi yang kecil. Namun berita yang tidak penting seperti berita gosip artis atau yang sebagainya justru biasanya dijadikan headline di media-media online seperti internet. Bahkan seringkali berita-berita yang tidak penting seperti tadi yang saya sebutkan bisa menjadi viral, namun berita seperti kemiskinan yang harusnya lebih dieksploitasi justru menjadi tidak terurus, bahkan tidak tereksploitasi sama sekali. Selanjutnya ada bias in the news. As critical thinkers,
We cannot assume that the news media is presenting an unbiased and balanced coverage of an issue or event. Instead, we need to ask about the reliability and credibility of the sources of the information before accepting a news story as accurate. We should also keep in mind that the news being reported is to a large extent determined by the need to attract the key advertiser and to hold the interest of the audience. Bias dalam berita sebagai pemikir kritis, kita tidak dapat berasumsi bahwa media berita menampilkan liputan yang tidak memihak dan berimbang tentang suatu isu atau peristiwa. Sebaliknya, kita perlu bertanya tentang keandalan dan kredibilitas sumber informasi sebelum menerima sebuah berita sebagai berita yang akurat. Kita juga harus ingat bahwa berita yang diberitakan sebagian besar ditentukan oleh kebutuhan dan untuk menarik perhatian pengiklan dan mempertahankan minat audiens. Jadi berita-berita yang muncul di media online seperti sekarang ini biasanya lebih sering terikat dengan kontrak atau iklan suatu produk atau jaringan tertentu. Jadi kita sebagai pemikir kritis harus lebih bijak memilah mana berita yang benar atau tidak, karena berita-berita seperti yang saya sebutkan di atas, yang berita tidak penting seperti artis, itu biasanya lebih condong ke hoaxnya daripada kebenarannya. Terima kasih. Kedua ada science reporting. While most of us are skeptical of what we see on television, news shows, or read in the newspaper, Yale University study found the opposite to be true when it comes to story about scientific findings. We tend to trust that such information is true simply because what we are reading is called science. However, this truth is sometimes misplaced. Oke, jadi yang pertama ada science reporting atau pelaporan sains. Sebagian besar dari kita skeptis apa yang kita dengar, apa yang kita baca di media online maupun di berita televisi. Namun, pada studi Universitas Yale menemukan bahwa jika kita berbicara tentang temuan ilmiah, kita cenderung percaya apa yang kita baca, karena temuan ilmiah itu udah meneliti apa yang kita cari. Namun, kepercayaan ini terkadang salah tempat. Lalu ada misrepresentation of scientific findings. Most journalists do not have a scientific background and sometimes make mistake in reporting the result of scientific research. Journalists can also deliberately twist scientific findings to attract more attention from their audience. Hyperbole added by journalists for its sensationalism and shock value. Lalu ada representasi yang salah dari temuan ilmiah. Kebanyakan jurnalis tidak memiliki latar belakang dan membuat kesalahan dalam melaporkan penemuan ilmiah. Jadi jurnalis juga bisa sengaja memutarbalikan fakta dan juga membuat berita itu seolah-olah dibuat menarik lagi. Ditambahkan hiperbola oleh jurnalis karena sensasionalisme dan nilai kejutannya. Wartawan juga tidak pernah memeriksa temuannya dan juga tidak survei ke temuan yang lainnya. Contohnya pada tahun 1986, Newsweek menampilkan cerita sampul berjudul Terlambat untuk Pangeran Tampan. Nah, yang didasarkan pada kajian ilmiah tentang pola perkawinan di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Yale dan Harvard sosiolog. Menurut penelitian, seorang lajang berusia 35 tahun, berkulit putih, wanita berpendidikan perguruan tinggi hanya memiliki 5% peluang untuk menikah. Sedangkan seorang wanita berusia 40 tahun memiliki peluang 2,6%. Nah, tapi di artikel Newsweek itu melaporkan bahwa anak berusia 40 tahun lebih mungkin dibunuh oleh teroris. Mereka memiliki probabilitas sangat kecil 2,6% mengikat simpul. Nah, bagian yang teroris itu tidak terdapat di kajian ilmiah, jadi sengaja diperbola oleh jurnalisnya sendiri. Selanjutnya ada government influence and bias. Since many reporters rely
on press release, science reporting may be biased in favor of government policy and the interest of big corporation. In case where scientific research is government funded, pressure may be brought to bear on scientists to report findings to the public in a way that is consistent with a political agenda. Pemerintah pengaruh dan bias. Karena banyak wartawan yang mengandalkan pers, pelaporan sains mungkin bias terhadap kebijakan pemerintah dalam kepentingan perusahaan besar. Nah, dalam kasusnya di mana penelitian ilmiah didanai pemerintah, tekanan mungkin terjadi dibawa kepada para ilmuwan untuk melaporkan temuan kepada publik dengan cara yang konsisten dan agenda politik. Karena banyak wartawan yang mengandalkan siaran pers, pelaporan sains mungkin bias mendukung kebijakan pemerintah dan kepentingan perusahaan besar. Contohnya pada tahun 1980 ada perhatian yang meningkat di kalangan masyarakat tentang efek merusak dari dioksin. Dioksin sendiri adalah bahan kimia yang mematikan, yang sangat mematikan. Digunakan dalam herbisida seperti agen orange dan juga dibuang di hutan selama Perang Vietnam untuk menghancurkan vegetasi dan menghilangkan pejuang musuh dari tempat persembunyian. Dia juga merupakan produk sampingan dari beberapa industri proses kimia. Lalu pada tahun 1991, New York Times menampilkan cerita yang didasarkan pada laporan pemerintah dan menjadi berita utama. Judulnya, "Kita pejabat katakan bahwa bahaya dioksin itu dibesar-besarkan. Namun nyatanya paparan dioksin ini sangat mematikan. Sekarang dianggap beberapa ahli tidak lagi berisiko, namun dari beberapa fakta yang disajikan dalam artikel tersebut palsu. Nyatanya dioksin itu lebih mematikan." Lalu ada evaluating scientific report. Some media outlets have a tendency to sensationalize findings by overemphasizing certain aspects of scientific research and ignoring others, or by masquerading speculation or opinions as fact. Outside interests such as the government and business can also influence how scientific findings are reported. As critical thinkers, we need to be mindful of this problem when interpreting science reporting in the mass media. Lalu ada mengevaluasi ilmiah laporan. Beberapa media memiliki kecenderungan demikian membuat sensasi temuan dengan terlalu menekankan pada aspek tertentu dari penelitian ilmiah dan mengabaikan orang lain atau dengan menyamar spekulasi atau opini sebagai fakta. Di luar kepentingan seperti pemerintah dan bisnis juga dapat mempengaruhi bagaimana temuan ilmiah itu dilaporkan. Sebagai kritis kita juga harus bisa memilah atau memperhatikan masalah ketika menafsirkan laporan sains di media massa. Okay, the next material is the internet. The 1990s were dubbed the decade of the internet. With an explosive growth of the web, email, and electronic commerce, internet use has more than tripled in the United States since 2000. The pervasive impact of the internet and global communication and our everyday lives can hardly be overestimated. Jadi tahun 1990 sendiri dijuluki sebagai dekade internet dengan ledakan pertumbuhan dari web, email, dan perdagangan elektronik. Penggunaan internet juga telah meningkat lebih dari 3 kali lipat di Amerika sejak tahun 2000. Dampaknya sendiri dapat kita lihat pada komunikasi global dan kehidupan sehari-hari kita yang hampir tidak bisa dilebih-lebihkan. Berikutnya ada impact of the internet on daily life. According to the 2014 American Freshman Survey, college freshmen report that in their senior year of high school, they spend more time on social media sites than studying. The pervasive and growing influence of the internet on our lives and decisions, it is important that we learn to think critically about what we see, hear, and post on the internet. Jadi yang pertama ada dampak dari internet pada kehidupan sehari-hari. Menurut American Freshman Survey tahun 2014, mahasiswa baru melaporkan bahwa mereka lebih banyak menghabiskan waktu di sosial media daripada belajar pada tahun senior mereka di SMA. Dengan berkembangnya internet sendiri, kita dapat melakukan apapun di internet, seperti berbelanja, bermain game online, mendownload sesuatu. Bahkan saat ini kita bisa dengan mudah mencari lowongan pekerjaan melalui internet dan mengirimkan resume kita secara online tanpa harus meninggalkan rumah. Kemudian
dengan berkembangnya internet juga bisa memunculkan jenjang karir baru, yaitu software engineering. Oleh karenanya, adanya dampak internet pada kehidupan sehari-hari dan berdampak pada cara kita menentukan sesuatu, penting bagi kita untuk belajar berpikir kritis tentang apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita post di sosial media. Kemudian ada social networking. The internet is affecting daily life by reshaping social dynamic among young people. As critical thinker, you need to do your research about social networking sites and how to use them. You also need to think twice before making a posting. What may seem like a joke or just having fun can end up getting a person expelled from college or denied a COVID job interview. Yang kedua ada jejaring sosial. Internet mempengaruhi kehidupan sehari-hari dengan membentuk kembali dinamika sosial di kalangan anak muda. Menurut American Survey tahun 2014, mahasiswa baru saat ini bersosialisasi dengan teman dan berpesta jauh lebih sedikit daripada mahasiswa baru pada tahun 2000. Di sisi lain, mahasiswa saat ini menghabiskan lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan teman melalui jejaring sosial online. Berkomunikasi dengan orang lain tentu bermanfaat, namun kita perlu berhati-hati karena beberapa profil di situs jejaring sosial memuat foto-foto mesum mahasiswa atau foto-foto wawancara. Karena terdapat beberapa kasus beberapa mahasiswa telah dikeluarkan karena memposting komentar yang meremehkan tentang profesor, komentar rasis atau ancaman untuk membunuh seseorang. Di sisi lain juga sudah semakin banyak pemberi kerja yang melihat profil pelamar kerja di situs online sebagai bagian dari pemeriksaan latar belakang. Oleh karenanya, sebagai pemikir kritis, kita harus melakukan penelitian research terlebih dahulu mengenai social networking dan bagaimana cara penggunaannya. Kemudian ada the internet as the great equalizer. Since it is so accessible, the internet has been held as the great equalizer as the most participatory form of mass speech yet developed and as the best advancement in democracy since universal suffrage. Because of this, as critical thinker, we need to be especially cautious when using information from the internet unless it is from a credible source. Yang ketiga ada internet sebagai penyeimbang yang bagus. Karena sangat mudah diakses, internet dipuji sebagai penyeimbang yang hebat. Sebagai bentuk pidato massa yang paling berpartisipatif yang pernah dikembangkan dan sebagai kemajuan terbaik dalam demokrasi. Siapapun yang memiliki akses ke internet dapat bertukar pikiran dan memposting informasi yang tersedia untuk orang-orang di seluruh dunia. Oleh karenanya, sebagai pemikir kritis, kita harus berhati-hati dalam menggunakan informasi dari internet, kecuali informasi ini sudah diketahui atau sudah terjamin kredibilitasnya. Yang kemudian ada misuse of the internet, pornography and plagiarism. Pornography is a multi-billion-dollar enterprise and one of the fastest growing business on the internet. Unfortunately, many people don't consider the possible repercussions both on their family life and their career of visiting this website. Plagiarism, and in particular internet plagiarism, has also raised concern about misuse of the internet. While many educators believe that easy access to information provided by the internet is partly to blame, the ultimate responsibility lies with the plagiarist. Kemudian yang keempat ada penyalahgunaan dari internet, yaitu ada pornografi dan plagiarisme. Pornografi sendiri
perusahaan bernilai miliaran dolar dan salah satu bisnis dengan pertumbuhan tercepat di internet. Sayangnya banyak orang tidak mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi baik pada kehidupan keluarga maupun karir mereka dari mengunjungi situs web ini. Misalnya, 20% pria mengaku melihat pornografi online di tempat kerja. Dan kemudian hal ini menyebabkan mereka dipecat dari pekerjaan mereka. Sebagai orang tua atau calon orang tua, kita harus meneliti dan mempertimbangkan potensi dampak internet terhadap anak-anak kita. Diperkirakan 90% anak-anak antara usia 8 dan 16 tahun telah melihat pornografi secara online. Orang tua dapat mengatur waktu anak-anak menonton acara televisi atau menyimpan literatur pornografi di luar rumah. Tetapi pornografi internet tersedia untuk anak-anak 24 jam. Sehingga perlu bagi para orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka agar terhindar dari hal-hal seperti itu. Kemudian masalah berikutnya ada plagiarisme. Plagiarisme dan khususnya plagiarisme internet juga menimbulkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan internet. Pendidik semakin sering menggunakan perangkat lunak pendeteksi plagiarisme dan situs web seperti turnitin.com untuk menangkap plagiator siswa. Sementara banyak pendidik percaya bahwa akses mudah ke informasi yang disediakan oleh internet sebagian harus disalahkan. Sebenarnya tanggung jawab utama terletak pada plagiator. Plagiarisme tidak hanya melibatkan penipuan, tetapi juga ketidakmampuan atau keengganan plagiator untuk berpikir untuk dirinya sendiri dan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya. Komputer dan internet telah mengubah teknologi media dan sangat meningkatkan akses kita ke informasi. Namun seperti teknologi baru lainnya, internet perlu digunakan dengan kearifan, memanfaatkan kekuatan dan peluangnya sambil menghindari jebakannya. Yang terakhir ada critical thinking approach. Jadi media literacy is the ability to understand and critically analyze the influence of the mass media on our lives, as well as the ability to use effectively different forms of media, including entertainment and news outlets. Media literacy is important in a democracy, where we are expected to participate in discussions of issues and make informed decisions in elections. Jadi, media literasi adalah kemampuan untuk memahami dan menganalisis secara kritis pengaruh media massa terhadap kehidupan kita, serta kemampuan untuk menggunakan dengan efektif berbagai media, termasuk media hiburan maupun media saluran berita. Kemudian, literasi media ini penting untuk sebuah demokrasi juga, di mana kita diharapkan bisa berpartisipasi untuk isu-isu dan bisa membuat keputusan yang berinformasi dalam pemilihannya. Keterampilan literasi yang baik itu bisa bisa kita lakukan untuk menganalisis kritis terhadap berbagai narasi media, mengenali bias yang mungkin ada, memahami bagaimana fakta dan opini dibedakan, dan memperoleh informasi dari sumber-sumber yang beragam. Kemudian, literasi media yang baik juga bisa menjadikan kita sebagai konsumen media yang cerdas, kritis, dan tanggap. Kita bisa memahami, menghargai kekuatan dan dampak media, serta mengambil bagian dalam diskusi dan proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat sekitar. Yang pertama, jenis-jenis dari critical thinking approach yaitu ada experiencing the media. The three tier model of thinking: experience, interpretation, and analysis can be used in fostering media literacy skill. In applying this model, the first step is to develop an awareness. The first step is to develop an awareness of the experience of the media in your life. Most people have no idea how much time they actually spend turned into the media.
Experience also involves understanding to process involved in creating media message. Jadi maksudnya adalah Jadi, experiencing media ini ada 3 tingkatan, yaitu melalui pengalaman, interpretasi, dan analisis. Ketiganya itu bisa digunakan dalam membangun keterampilan literasi media. Dalam menerapkan model ini, langkah pertama yaitu mengembangkan kesadaran tentang pengalaman media dalam kehidupan kita. Kemudian, kebanyakan orang itu belum menyadari seberapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk terhubung dengan media. Pengalaman juga melibatkan pemahaman tentang proses dalam menciptakan peran-peran media. Kemudian memahami pengalaman media secara mendalam itu juga bisa menjadikan kita lebih sadar akan pengaruh media dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga bisa membantu dalam mengembangkan keterampilan berliterasi secara lebih baik, seperti kemampuan untuk menganalisis pesan-pesan di media, memahami bagaimana pesan tersebut dibentuk, serta mengenali tujuan dan agenda di balik pesan-pesan tersebut. Kemudian dengan meningkatkan kesadaran, kita juga bisa memahami proses pembuatan pesan media. Kita bisa menjadi lebih kritis dan cerdas dalam mengonsumsi media. Dengan meningkatkan kesadaran, kita juga bisa mengembangkan kemampuan untuk memahami bagaimana pesan media itu berpengaruh kepada pikiran kita, sikap, serta perilaku yang akan kita lakukan sendiri di masyarakat. Yang kedua ada interpreting media message. In interpreting media from the perspective of a critical thinker, it is important to take into account diverse point of view without assuming that yours is the correct or only interpretation. Don't assume that everyone agree with your interpretation or with the message being promoted by your favorite shows. Jadi, maksudnya adalah bahwa dalam menginterpretasikan media dari perspektif seorang critical thinking atau pemikir yang kritis itu penting mempertimbangkan bagaimana sudut pandang kita dalam berasumsi, yaitu bahwa interpretasi kita adalah yang benar-benar satunya. Jangan mengasumsikan bahwa setiap orang setuju dengan interpretasi kita, atau jangan mengasumsikan bahwa orang lain itu setuju dengan asumsi kita. Nah, hal ini itu harus digarisbawahi bagaimana pentingnya memiliki sikap terbuka dan menghargai keragaman pendapat dalam menghadapi media. Kita bisa menyadari bahwa ada banyak sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang kita atau dengan asumsi kita. Kemudian, ketika kita sudah sadar bahwa banyak sudut pandang yang berbeda, mungkin akan ada pesan-pesan yang tersembunyi atau tujuan tertentu di balik media yang kita konsumsi. Kita menjadi lebih waspada terhadap berbagai kemungkinan yang ada yang bisa memanipulasi kita. Kemudian yang ketiga ada analyzing media message. Keep in mind that analysis is most productive when it is done collectively, since we each bring different experiences and interpretations to a message. As you begin the process of analysis, not any resistance on your part if your interpretations are challenged. In analyzing a media message, identify the purpose or conclusion of the message. Jadi maksudnya adalah analisis paling produktif itu bisa dilakukan secara kolektif karena setiap individu atau setiap orang itu membawa pengalaman atau interpretasi yang berbeda-beda terhadap suatu pesan. Saat kita memulai proses analisis, kita juga harus memperhatikan apakah
kita merasakan resistensi jika interpretasi kita ditentang. Dalam menganalisis pesan media, identifikasi tujuan atau kesimpulan pesan tersebut. Kemudian poin pentingnya adalah pentingnya kita melibatkan kolaborasi dan perspektif yang beragam dalam proses analisis medianya. Dalam melibatkan orang-orang yang mungkin memiliki latar belakang atau sudut pandang yang berbeda, kita juga bisa memperoleh wawasan yang lebih dan komprehensif tentang media-media masa tersebut. Selanjutnya yaitu menganalisis pesan media penting untuk mengidentifikasi tujuan dan kesimpulan dari pesan tersebut. Ini melibatkan pemahaman mengenai beberapa pesan yang ingin disampaikan oleh si pembuat medianya. Dengan mengidentifikasi tujuan serta menyimpulkan hal tersebut, kita juga bisa memahami agenda yang mungkin akan ada di balik pesan tersebut, serta melihat bagaimana bagaimana si pembuat pesan tersebut itu mempersuasi atau menaratifkan yang ingin dipromosikan oleh media tersebut. Secara keseluruhan, dalam analyzing media message ini menekankan pentingnya analisis yang dilakukan secara kolektif, refleksi diri, dan pemahaman terhadap tujuan atau kesimpulan pesan media dalam membangun keterampilan literasi media yang ada. Terima kasih. Thank you for your attention.